dalam Lomi Guan. Dasarnya terlalu lemah. Kalian berdua bersama. Kalian sebuah serang bersama. Kalian sekelompok orang mengintimidasi pendatang baru seperti dia. Keahlian macam apa itu? Dia akan melindungiku. Kamu baik-baik saja. Jangan khawatir. Dengan aku di sini, tidak akan terjadi apa-apa padamu. Aku baik-baik saja. Baguslah, kalau begitu. Jangan lakukan ini lagi di masa depan. Jika aku melihatnya terjadi lagi, aku akan melaporkanmu. Lapor. Dipukuli oleh paman bela diri Agun, lalu dilaporkan. Kamu tidak terlukakan. Bagaimana bisa bahkan di dalam kuil tahu? Ada perundungan di tempat kerja. Jangan hanya berdiri bodoh lagi. Diintimidasi. Jika ada bahaya ingat untuk lari baiklah. Baiklah, aku mengerti. Batu milikmu ini sangat istimewa. Apa ini? Dioda pemancar cahaya. Meng Meng, di mana kamu? Aku di sini. Datang. Batu takdirku benar-benar menyala. Dia adalah takdirku. Aula belakang Lomi Guan. Guru. Guru besar. Guru besar. Deisen, bersiaplah. Gurumu akan turun gunung untuk menikah. Itu kamu? Kamu yang tadi? Guru kakek. Ya benar, ini guru besarku. Bukankah dia tampan? Nonai, selamat. Kau telah dipilih oleh Batu Takdir dan akan menjadi pengantinku. Pernikahan takdir ini juga selaras dengan langit tahu. Tunggu. Pernikahanku. Bagaimana bisa diputuskan oleh sebuah batu? Takdirku. Setelah kita menikah, kau bisa tinggal bersamaku di puncak Naga Lilin. Pemandangan di sana indah, dan energi spiritual langit dan bumi sangat kuat. Itu juga baik untuk kesehatan. Tapi aku akan pergi ke Paris untuk belajar membuat kue. Tidak mungkin aku sekarang bisa mempertimbangkan untuk menikah. Untuk gaya pernikahan, aku harap itu gaya tradisional Tiongkok. Namun untuk gaun pengantin, kau bisa memilihnya sendiri. Tidak mungkin. Aku bahkan tidak mengenalmu. Bagaimana mungkin aku bisa menikahimu? Kau bisa menentukan tanggal pernikahan, tapi aku harap secepat mungkin. Apa kamu bahkan mendengarkanku? Aku bahkan belum tahu namamu. Belum. Ling Tianxing. Baiklah, Ling Tianxing. Dengarkan aku baik-baik. Aku tidak mengenalmu. Dan aku tidak menyukaimu. Aku tidak akan menikahimu. Oh tidak. Pengantin guru besar kabur. Kau akan secara alami menyukaiku setelah kita menikah. Mari kita bicara sambil makan. Siapa yang mau makan denganmu? Gila. Tidak akan lagi. Guru besar, apakah kau butuh bantuanku? Aku ahli di bidang ini. Kita bisa bicara sambil makan tahu-tahu. Kau. Aku kembali. Eyo, astaga. Jati berharap benar-benar mujarab. Lihat, menantu laki-laki membawa begitu banyak hadiah ke rumah kami. Menantu. Menantu laki-laki itu benar-benar tampan. Dia sedikit mirip denganku saat aku muda. Jika kalian berdua menikah maka... Berhenti di situ. Tidak mungkin aku menikah dengannya. Dan di masa depan, aku tidak akan melihatnya lagi. Nonai, kita bertemu lagi. Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu menguntitku. Meng Meng. Tahu Sling, mulai sekarang dia akan menjadi murid kelas kita. Kamu harus rajin dan bertanggung jawab.
Murid. Taois. Belajar membuat hidangan penutup. Pertama, kau harus memastikan dia bisa melihatmu setiap saat. Jarak tidak menciptakan keindahan. Jarak hanya menciptakan jarak. Kau mengikuti hati. Semua takdir tenang. Aku suka makanan manis. Tidak. Aku tidak bisa mengajarimu. Sekolah ini punya banyak guru lain. Kamu harus mencari orang lain. Itu benar. Taois Ling, kamu ingin belajar membuat kue. Tidak harus guru AI yang mengajarimu. Sebelum aku belajar manajemen, aku juga seorang pembuat kue. Bagaimana kalau aku mengajarimu? Tidak. Jika Nona Ai bisa menjadi instrukturku, aku bisa membayar sekaligus uang sekolah 3 tahun. Tapi jika orang lain, maka lupakan saja. Satu lagi yang terpikat oleh wanita penggoda itu. Tidak apa-apa. Begitu dia mendaftar, akan ada banyak kesempatan untuk mendekat. Jalan keluarnya ada di belakangmu. Jangan sampai pintu mengenai kamu saat keluar. Meng, Taois Ling ingin membayar uang sekolah 3 tahun. Jika kamu berani membuat klien besar ini pergi dengan marah, kamu juga akan kehilangan pekerjaan. Supervisor Wei, apa ini benar-benar seserius itu? Murid-murid mungkin salah paham. Kamu sebagai seseorang yang sulit diajak bergaul. Guru Gau, kamu tahu, aku hanya seseorang yang berkata satu hal tapi bermaksud hal lain. Dan aku hanya baik pada pria tampan, penggoda pria. Guru A hanya khawatir bahwa jadwal kelas tidak akan memungkinkan. Benar, Guru A. Pikirkan perjalanan muka, baris biaya perjalanan, dan uang kuliah. Tahan saja. Ya, Supervisor Wei, sudah hampir waktu kelas. apakah semua orang melihat itu? Kecepatan dan kekuatan tanganmu harus konsisten untuk membuat hiasan yang halus. Aku melihatnya. Para siswa yang terhormat, pelajaran hari ini berakhir di sini. Sampai jumpa lain kali. Nona Ai. Tolong terima ini. Dari mana kamu mengambil bunga-bunga ini? Aku tidak bisa menerimanya. Nona Ai, meskipun pernikahan takdir kita ditakdirkan oleh langit, tapi pengumumanku yang tiba-tiba kepadamu memang mendadak. Buket ini hanyalah permintaan maaf. Tolong. Kau harus menerimanya. Permintaan maaf, aku menerimanya. Kamu ambil kembali bunga-bunga ini. Cepat ambil kembali, aku tidak akan menerimanya. Aku tidak takut penolakan. Aku akan dengan tulus meminta sampai kau menerima. Kamu, Nona Ai, tolong terima permintaan maafku. Nona Ai. berhenti. Ayo pergi, ayo pergi. Aku sudah menerima bunga-bunganya. Kamu melakukan ini dengan mudah, menyebabkan kesalahpahaman. Jangan lakukan ini lagi lain kali. Baiklah, kalau begitu. Selanjutnya, kita harus membahas pengaturan pernikahan. Aku mengembalikan bunga-bunga ini kepadamu. Jangan ikuti aku lagi. Aku kembali, sangat lelah. Hari ini aku dikejar orang gila, sepanjang hari. Apa yang kalian berdua lakukan? Kau sudah bekerja keras. Kau bisa istirahat sebentar. Makan malam akan segera siap. Kenapa kalian ada di rumahku? Membuat keributan. Kau mengejutkanku. Menantu laki-laki, dia di sini untuk membantu kita mengatur tubuh kita. Mama, dia bukan menantumu. Menantu laki-laki bilang aku puntur sering. Akan membuat rambut tumbuh kembali. Aku akan menyiapkan obat lagi untukmu, untuk membantumu pulih lebih cepat. Ini rumahku. Dan kamu baru saja muncul begitu saja. Menantu laki-laki, aku merasa punggungku sekarang semakin ringan. Kamu luar biasa. Makanan akan segera siap. Kalian bisa duduk dulu. Apakah kamu bahkan mendengarkanku? Ini kunjungan pertama menantu laki-laki, dan dia sudah memasak. Suami yang begitu baik, sulit ditemukan. Terima kasih atas pujiannya Ibu Mertua. Aku akan terus bekerja keras. Untuk memenangkan hati seorang gadis. Penting juga untuk menyenangkan orang-orang di sekitarnya. Terutama keluarganya. Jika kau berhasil, mereka juga akan menjadi keluargamu. Mengerti? Mengerti. Dia tamu. Bersikaplah sedikit lebih sopan padanya. Mama dan papa aku tidak menyukainya. Tolong jangan asal membuat hubungan baiklah. Apa masalahnya? Bagaimanapun aku dengar bahwa takdir kalian saling terkait. Kalian akan menikah cepat atau lambat. Aku lebih baik dalam alkimia. Tidak pandai memasak, tapi aku bisa belajar.
Aku rasa ikan ini mati sia-sia. Jangan khawatir. Aku akan melakukan ritual untuk jiwanya. Jangan hanya menatap. Cicipi coba saja. Mungkin rasanya benar-benar enak. Benar. Menantu laki-laki duduk dan makan bersama kami. Ini bagus. Meng, tadi kau bilang ada yang mengejarmu sepanjang hari. Itu dia. Dia sebenarnya di sekolah. Di depan begitu banyak orang. Memberiku bunga. Kalau begitu lain kali aku akan memberikan yang lain. Bukan itu maksudku. Maksudnya adalah, dia mengejarnya sampai ke sekolah. Aku ingin pergi ke sana dan menjodohkan pasangan itu. Mama, ini sangat tanggung. Tianxing, mengapa kau tidak makan? Sejak aku kecil guruku membawaku naik gunung untuk berkultivasi. Aturan sekte sangat ketat dan banyak. Aku belum pernah mengalami makan yang semeriah ini sebelumnya. Lalu, bagaimana dengan keluargamu? Orang tuaku meninggal tak lama setelah aku lahir. Aku hanya punya seorang nenek. Tapi kami tidak sering bertemu. Anak yang malang. Mulai sekarang apapun yang ingin kau makan, telepon saja aku. Aku akan meminta ayahmu membuatnya untukmu. Pantas saja dia kaku dengan orang lain. Dia tumbuh sendirian sejak kecil. Dia pasti banyak menderita. Ling Tianxing, mulai sekarang, jika ada sesuatu yang ingin kamu makan, datang saja ke rumahku. Ayahku koki yang hebat. Aku akan, setelah kita menikah, ini juga akan menjadi rumahku. Aku akan datang setiap hari. Ling Tianxing, kamu di sini lagi. Simpatiku padamu sia-sia saja. Pernikahan takdir kita telah ditetapkan oleh langit. Kamu. Sangat tampan. Kalau begitu aku akan membantumu menanyakan WeChat-nya. Kelas hari ini akan segera berakhir. Yang ini adalah kue kecil penuh cinta. Semuanya tolong banyak berlatih saat kalian kembali. Jadi ketika kita menikah nanti, kita juga bisa menggunakan kue kecil ini kan? Bagaimana bisa seseorang masih membawa suaminya untuk mengajar di kelas? Tidak, dia hanya bercanda. Nonai, ini adalah hadiah hari ini. Berhenti main-main. Aku masih perlu menjelaskan. Jelaskan apa? Bagaimanapun kita ditakdirkan untuk menikah. Kamu. Aku. Ada apa? Apakah kamu bersedia membiarkan sebuah batu mengendalikan nasibmu? Tapi aku tidak bersedia. Aku bukan orang yang kamu cari. Jangan ikuti aku lagi. Nonai. Nonai adalah istri masa depanku. Nonai adalah sahabat terbaik seumur hidupku. Jika kamu pergi mencoba membujuknya sekarang, bukankah itu hanya akan menambah masalah? Jangan khawatir, serahkan bagian ini padaku. Apa yang kau lakukan di sini? Kau bertanya padaku. Guru besar. Jika aku tidak datang, aku mungkin harus pergi ke penjara untuk menemuimu. Saat itu, berita utama yang sedang tren pasti adalah Awaris Kropling. Buru langit sekte Rongye. Seseorang bernama Lin ditangkap karena menjadi cabul, menguntit Nonai. Betapa memalukan. Beraninya kau mengatakan itu. Ini semua karena kau. Sehingga Nanae marah. Bagaimana kau bisa menyalahkanku untuk ini? Ajaranku sempurna. Ini adalah pelaksanaan guru besarmu yang bermasalah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Nonai suka bekerja. Kalau begitu aku akan membelikan sekolah untuknya. Guru besar. Itu akan menakuti Nonai. Jangan lagi menempel padanya. Hanya muncul saat dia membutuhkanmu. Tidak ada gadis yang bisa menolak. Seorang pahlawan menyelamatkan sang jelita. Pahlawan menyelamatkan kecantikan. Bisakah aku mempercayaimu kali ini? Debat tentang kau. Kau adalah patriarku. Tentang mengejar gadis, aku bisa menjadi gurumu. Apakah kau baru saja berpikir untuk memanggilku mesum, kembali ke kuil, dan salin kitab suci 500 kali? Tidak mungkin. Sangat pendendam.
Berkat dari Yang Mulia Langit tanpa batas. Ponselku. Ini, Terima kasih. Pendeta Taois. Dia benar-benar sepertinya menyukaimu. Apa kamu sangat tidak menyukainya? Sebenarnya tidak juga. Dia hanya karena batu tatir itu, sehingga dia ingin menikahiku. Lagi pula bukan berarti aku tidak menyukainya. Aku hanya ingin pergi ke Paris untuk belajar membuat kue. Sekarang ponselku rusak lagi. Itu satu langkah lebih jauh dari impianku. Cara pendeta Taois menatapmu. Matanya praktis meneteskan kasih sayang. Dan kamu bilang dia tidak menyukaimu. Tepat sekali. Caranya mengejarmu sedikit istimewa. Itu hanya menunjukkan bahwa dia bukan dari dunia fana ini. Pelan-pelan saja. Berikan dia kesempatan, ayolah. Tunggu. Sama sekali tidak mungkin. Ya setidaknya jangan terlalu menolak. Berteman saja tidak apa-apakan. Kamu sangat membelanya. Ada sesuatu. Dasar jalang. Bahkan guru Gao mencarimu. Lihat saja bagaimana aku akan menghadapimu. Ketika kamu punya waktu, bantu aku bertanya pada pendeta Taois. Apakah dia punya jimat pengumpul kekayaan? Aku tahu itu. Kamu sedang bermimpi. Supervisor Wei, Guru Ai. Tolong gantikan kelas di ruang kelas B5. Tidak bisakah guru lain menggantikan kelas ini? Ini adalah pengaturan sekolah. Kenapa kamu ribut sekali tentang menggantikan satu kelas? Membuat begitu banyak alasan. Tapi aku saat ini menyiapkan materi untuk kelas berikutnya. Sekolah punya banyak guru. Kenapa kamu tidak meminta orang lain? Bukankah kamu akrab dengan Gao? Bagaimana bisa? Saat tidak ada apa-apa, kamu menempel padanya seperti anjing. Tapi saat ada yang harus dilakukan, kamu tidak mau pergi. Supervisor Wei, bagaimana kamu bisa mengatakan itu tentangku? Siapa Gao? Siapa kamu? Apa aku salah bicara? Ingin mencari pria? Kamu bahkan tidak mengukur. Seperti apa penampilanmu? Melihat seorang pria, dan kamu ingin melemparkan dirimu padanya. Ingin bertingkah seperti wanita penggoda. Kamu harus melihat dirimu sendiri, untuk melihat apakah kamu punya apa yang diperlukan. Supervisor Wei, Guru Gao, dan aku hanya berteman. Kamu tidak, teman-teman. Temanmu ada urusan. Kelas di ruang kelas B5. Kamu pergi gantikan. Tapi, jika kamu tidak mau bekerja, maka aku akan menskorsmu. Pulanglah, jangan setiap hari di sini memikirkan pria. Supervisor Wei. Kamu sudah keterlaluan. Kenapa semua pria tampan harus menyukai Meng Meng? Apa-apa aku salah bicara? Dia mencari Guru Gao, dan juga mencarimu. Taois Ling, apakah mata pria-pria kalian buta semua? Tidak bisakah kamu tahu dia itu Green Tea? Ini bukan urusanmu. Kamu harus pergi dulu. Sepertinya sudah hampir jam pelajaran. Aku belum selesai bicara. Aku akan menekan titik akupuntur bisumu, agar kamu tidak terlalu banyak melakukan karena ucapan. Apalagi yang ingin kamu lakukan? Supervisor Wei, ada apa denganmu? Nonai. Dia sepertinya mengundangmu ke kelas. Ayo pergi. Aku adalah guru membuat kue hari ini. Namaku Meng Meng. Kau pikir kau siapa? Di mana Guru Gao? Guru Gao ada urusan mendesak hari ini, jadi aku menggantikannya. Hari ini aku di sini untuk mengajari semua orang cara membuat lemon cheesecake. Siapa yang menyuruhmu datang? Pergi panggil Guru Gao kembali. Kami tidak akan menghadiri kelasmu. Apa tingkat keahlianmu? Beraninya kau datang mengajari kami. Guru Gao memang ada urusan mendesak hari ini, tapi besok dia pasti akan datang. Tapi jangan khawatir, saya juga sangat cakap. Saya bisa menjamin kualitas pengajaran. Semuanya tolong timbang tepungnya dulu. Kau pikir kau ini apa? Beraninya kau menyuruhku. Apa kau tahu siapa orang di depanmu ini? Yang saya tahu adalah, kalian sekarang adalah murid di kelas saya. Dasar bodoh buta. Dan kau ingin berkuasa atas kami? Tidak, tidak. Saya tidak bermaksud untuk menguasai kalian. Bisakah kita mulai kelas dulu?
saya akan menimbang tepungnya. Pakaianku. Maafkan saya tidak sengaja melakukannya. Biar saya bantu membersihkannya. Singkirkan tangan kotormu dariku. Apa kau pantas menyentuhku? Bukankah ini setelan Chanel? Apa kau tahu berapa nilai pakaian itu? Adalah berharga. Lebih dari 100.000. Apakah itu sesuatu yang bisa disentuh orang sepertimu? Maafkan saya benar-benar tidak sengaja melakukannya. Bagaimana kalau begini? Saya akan bantu Anda kirim ke Binatu, cuci kering. Barang mewah sama sekali tidak bisa dicuci. Jika kotor itu akan rusak. Sungguh sial, ayo pergi. Kau, orang miskin, hanya pantas menyapu sampah. Kau, pergi menyapu saja. Pergi. Ada apa? Aku akan pergi memberi mereka pelajaran untukmu. Tidak perlu. Tapi mereka mengganggumu. Saya sudah bilang tidak perlu. Kenapa Anda bersikeras ikut campur dalam hidup saya? Saya bisa mengurusnya sendiri. Saya tidak akan menikah dengan Anda. Kita bahkan bukan teman. Itu bahkan tidak terhitung. Anda tidak punya alasan untuk melakukan ini. Membuatmu bahagia adalah alasanku. Meng, ayah dirawat di rumah sakit. Apa? Ayah dirawat di rumah sakit. Ayah? Ayah? Ayah, bagaimana kabarmu? Bagaimana keadaan ayah saya, putriku? Ayahmu. Dia menderita penyakit mematikan. Dia tidak akan hidup lebih dari 3 bulan. Tidak mungkin. Bagaimana dia bisa tiba-tiba sakit? Ayah punya kamu dan ibumu. Dan itu sudah sangat bahagia. Satu-satunya penyesalanku adalah tidak bisa melihatmu dalam gaun pengantin. Ayah, jangan bicara begitu. Dokter pasti akan menyembuhkanmu. Aku sangat suka menantu laki-lakimu ini. Setelah aku meninggal, kamu harus melakukan upacara yang baik untuk jiwaku. Baiklah. Kita akan tetap menjadi keluarga di masa depan. Kalau begitu aku akan menghadiri pernikahanmu. Seumur hidup ini, hanya bisa meninggalkan penyesalan. Tidak. Ayah harus mendapatkan perawatan yang baik. Saat saya menikah nanti, ayah masih harus mengantar saya ke altar. Sudah terlambat. Tidak ada perawatan lagi. Jika kamu bisa menemukan rumah yang baik, maka ayah bisa menutup mata dengan tenang. Ling Tianxing, bukankah kau bilang, aku adalah wanita takdirmu, bahwa kita pasti akan menikah? Ya. Kamu adalah satu-satunya pengantinku di kehidupan ini. Baiklah, kalau begitu ayo kita pergi mengurus surat nikah sekarang. Kita akan menikah hari ini. Ayah, jangan khawatir. Saya tidak akan membiarkan ayah memiliki penyesalan. Ayo pergi. Orang tua, aktingmu luar biasa. Kantor catatan sipil. Bagaimana aku bisa bermimpi seperti itu? Ya ampun. Ayah masih di rumah sakit. Bagaimana aku masih bisa memikirkan tentang laki-laki? Makanlah sendiri, jangan terus menyuapiku. Jika ada yang melihat kita, mereka akan mengira aku pasien. Aku sudah berbaring sepanjang hari. Aku benar-benar tidak bisa berbaring lagi. Bagaimana kalau aku berikan pakaian ini padamu, dan kita bertukar? Kau sangat tidak pantas jika putri dan menantu kita melihat kita. Tingkah laku macam apa ini? Ayah mertua. Ayah mertua, kamu pulih begitu cepat. Kenapa kamu datang sepagi ini? Ayah mertua.
Tolong berbaring cepat. Aku akan memeriksa nadimu. Ini tidak mungkin ledakan energi terakhir sebelum kematian kan? Apa maksudmu semburan energi terakhir sebelum mati? Ayah mertuamu sama sekali tidak sakit. Apa? Tidak sakit. Anak bodoh, jika bukan karena tindakanmu yang lambat, ayahmu dan aku tidak tahan lagi. Apakah kami perlu dia berpura-pura sakit? Tepat sekali. Ayah mertua dalam keadaan sehat walafiat. Aku akan memberitahu Nona Ai segera. Kenapa kau masih mengadu? Jangan berani-berani pergi. Tapi, dia sudah khawatir tentang. Kalian berdua khawatir. Aku Ibu Meng Meng. Yang berarti aku adalah orang tuamu. Kau harus mendengarkanku. Kamu harus memuji kemampuan aktingku. Benar. Lihat. Kemarin Meng Meng menangis begitu banyak. Dan kalian berdua masih mendapatkan surat nikah kalian. Hasilnya bagus bukan? Kami berdua sudah menikah sekarang. Atau aku akan mengatur kepulanganmu hari ini. Bagaimana jika Nona Ai tahu? Apa yang kau takutkan? Kalau begitu, kau bisa saja bilang, kau tidak tahu bukankah itu baik-baik saja? Kalian sebenarnya bersekongkol untuk menipuku. Meng Meng, kamu di sini. Apa kau masih akan berpura-pura? Sudahlah. Bagaimanapun putri kita sudah tahu. Putriku, ayah dan ibumu melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Katakan padaku, anak baik seperti Tian Xing. Jika kau merindukannya, tidakkah kau akan menyesalinya? Jadi kau berbohong padaku. Hanya lelukan kecil. Kami hanya mengerjaimu sedikit. Ling Tian Xing, tidak peduli bagaimana kau dengan paksa menyusup ke dalam hidupku. Aku selalu percaya kau adalah orang yang tulus. Aku tidak pernah menyangka kau benar-benar akan menggunakan batu pernikahan untuk merencanakan sesuatu melawanku seperti ini. Aku tidak. Tidak apa. Aku mendengarnya dengan telingaku sendiri, dan kau masih mau berbohong? Tidak, bukan begitu. Mengenai masalah ini, itu adalah ide ayahmu dan aku. Ling Tian Xing tidak tahu kan? Aku dengar. Kau barusan mengajarinya cara berbohong. Meng Meng, Ling Tian Xing, aku tidak menyangka kau tidak hanya berbohong, tapi juga sangat tidak bertanggung jawab, membuat orang tuaku bertanggung jawab atas dirimu. Tidak nak. Bukan begitu. Apa maksudmu tidak benar? Aku mendengar semuanya. maafkan aku. Menantu konyol. Ling Tian Xing, apa kau tahu apa itu pernikahan? Kau ditipu oleh sebuah batu, bersikeras bahwa aku adalah semacam putri takdir langit. Sekarang kau bahkan mencoba memanipulasi orang tuaku untuk bersekongkol denganmu, untuk menipuku. Dan aku begitu bodoh, aku benar-benar mempercayainya. Aku akui. Kami berbohong padamu. Tapi menantunya asli. Dia tidak tahu tentang ini. Ya, aku tidak akan mempercayaimu lagi. Maafkan aku. Aku seharusnya memberitahumu segera. Apa gunanya maaf sekarang? Ling Tian Xing, aku ingin menceraikanmu. Kantor catatan sipil. Baiklah, kembalilah dalam sebulan. Masa rekonsiliasi sebelum perceraian. Nona Ai, Jangan mengejarku lagi. Mulai hari ini, kita akan punya 3 aturan. Pertama, kamu tidak boleh memberitahu siapapun tentang hubungan kita. Kedua, dalam 1 bulan, kamu harus datang dan menceraikanku. Ketiga, mulai sekarang, jangan mengikutiku dan mengganggu hidupku lagi. Apa kamu dengar aku? aku mendengarmu. Tapi aku takut aku tidak bisa melakukannya. Kamu sudah setuju untuk memberiku kebebasan dan menceraikanku. Kalau begitu, Ini hukuman, karena aku menyembunyikan sesuatu darimu. Meskipun kita tidak lagi menikah secara hukum, kamu masih putri takdir surgaku. Aku tidak bisa melepaskan. hentikan. Aku sama sekali bukan putri takdirmu. Tidak akan lagi. Nona Ai, Ini adalah pertengkaran. bukan pertengkaran. Hanya tuduhan sepihak Nona Ai terhadapku. Kamu terburu-buru datang mencariku. Apa ada yang salah? Oh benar. Berita besar. Si penggosip kita. Supervisor W. Aku dengar sesuatu terjadi padanya baru-baru ini. Dia sekarang dikurung di rumah sakit jiwa. Aku perkirakan akan sulit baginya untuk keluar dalam waktu dekat. Apa itu perbuatanmu? Dia mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan. Aku benar-benar khawatir. Suatu hari, kamu akan menggunakan ilmu hitammu pada kita semua. Aku. Bukan itu intinya. Intinya adalah
Aku dengar akademi mengundang seorang Master Super untuk menggantikan Supervisor W. Mereka tiba hari ini. Aku bertanya-tanya, Master seperti apa mereka? Meng Meng. Ternyata itu kamu. Song Kainan masterku pasti terbaik. Guru Song? Lama tidak bertemu. Siapa orang ini? Dia adalah idola bagi kita semua. Koki pastry tingkat atas yang legendaris. Song Kainan. Aku tidak percaya akan bertemu dengannya di sini. Dia selama ini mengajar di Paris. Meng Meng selalu ingin pergi ke Paris. Dan itu semua karena dia. Guru Song, jadi ternyata, kamu adalah orang yang diundang akademi. Master hebat yang didatangkan untuk menggantikan Supervisor W, benar itu aku. Hanya saja, saya diperbantukan di sini selama 3 bulan. Saya akan kembali setelah 3 bulan. Baru 3 bulan. Adapun saya harap setelah 3 bulan, kamu bisa mencapai cita-citamu sendiri. Dan kemudian bersama saya kembali ke Paris. Tunjukkan rasa hormat. Lepaskan. Lepaskan. Apa yang kamu lakukan? Guru Song? Jangan pedulikan dia. Aku akan mentraktirmu makan untuk menyambutmu. Guru besar, kamu benar-benar mencoba menggunakan jimat untuk membuat Monai jatuh cinta padamu. Dia adalah istriku. Jatuh cinta padaku. Bukankah itu wajar saja? Lalu pernikahanmu dengan Monai, apakah itu benar-benar dibimbing oleh batu pernikahan? Atau kamu benar-benar menyukainya sendiri? Guru besar, kamu harus menghormati pilihan batinmu sendiri. Dan juga menghormati pilihan orang lain. Tapi, jika ini terus berlanjut, Nonai akan menceraikanku. Tidak ada masalah dengan memperjuangkannya sendiri. Tapi, jika kamu menggunakan kekuatan eksternal seperti itu, Nonai hanya akan semakin jauh, dan semakin jauh darimu. Meng Meng, saya tidak menyangka takdir bisa begitu menakjubkan. Oh ya, lihat. Kartu ucapan yang kamu berikan padaku waktu itu, saya masih menyimpannya. Guru Song? Guru Jong. Selamat liburan Guru Jong. Terima kasih. Meng Meng, ini semua salahku karena begitu bodoh waktu itu. Setelah pelatihan selesai, saya akhirnya mengerti suratmu. Sayangnya pada waktu itu, kamu sudah pergi. Guru Song? Aku tidak menyangka setelah bertahun-tahun. Kamu masih mengingat hal-hal ini. Tentu saja saya ingat. Untungnya surga memberiku kesempatan lain untuk bertemu denganmu lagi. Takdir ini sungguh sudah digariskan takdir. Takdir? Pernikahan kita sudah ditakdirkan oleh surga. Tidak. Guru Song? Tidak ada yang namanya takdir ilahi untuk ini. Aku ada urusan lain. Aku pergi dulu. Nanzi, aku dengar kamu pergi ke Lichen dan menemukan gadis lain yang kamu sukai. Hanya untuk main-main. Aku akan bermain selama 2 hari.
Aku akan memilikinya dalam beberapa hari. Kamu punya nyali juga. Aku tidak percaya kamu tidak pernah membuat kesalahan. Wanita manapun yang kuincar, mana ada yang tidak, berlutut patuh di hadapanku. Jangan khawatir, setelah aku selesai bermain dengannya, aku akan memberikannya padamu. Kalau begitu aku akan menunggu kabar baikmu. Tunggu kabar baik dariku. Meng Meng. Kamu tidak bisa lari. Nonai. 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 Bisakah kita bicara? Tidak akan memakan banyak waktu. Aku tidak punya. Apa? Apa untuk dibicarakan denganmu? Tolong. Baiklah, kalau begitu bicaralah. Guru A, jadi kamu di sini juga. Datanglah ke kantorku sebentar. Ada yang ingin kubicarakan denganmu? Ya, baiklah. Meng Men, ini adalah kompetisi memanggang internasional. Undangan. Selama kamu lolos kompetisi seleksi 7 hari lagi, kamu bisa pergi ke Paris untuk ikut kompetisi memanggang internasional. Benarkah? Bisakah aku benar-benar berpartisipasi dalam kompetisi? Dia sudah terpikat. Dengan kemampuanmu, kamu pasti akan bisa menonjolkan diri dalam kompetisi. Dan kemudian, kamu bisa tinggal di Paris dan belajar bersamaku. Selama aku bisa lolos seleksi kompetisi, maka aku bisa pergi ke Paris untuk berpartisipasi dalam kompetisi resmi. Tapi, bisakah aku benar-benar lolos seleksi kompetisi? Tidak apa-apa, saya akan membantumu. Mulai sekarang, saya akan memberimu bimbingan pribadi. Guru Xiong? Apakah kamu mencari masalah? Guru Xiong? Ling Tianxing, apa yang kamu lakukan? Siapa sebenarnya kamu? Mengapa kamu selalu melawanku? Apa yang ingin kamu lakukan pada Nonai? Apa kamu pikir aku tidak tahu? Aku tidak akan pernah membiarkanmu menyakitinya. Saya hanya ingin membantu Meng Men mencapai mimpinya itu saja. Masih tidak mengatakan yang sebenarnya. Sepertinya kamu belum cukup diberi pelajaran. Cukup Ling Tianxing, kamu pembohong penuh kata-kata licik. Hak apa yang kamu miliki untuk sembarangan berspekulasi tentang orang lain? Aku tidak ingin melihatmu lagi. Pergi dari sini sekarang juga. Pergi. Guru Xiong, apa kamu baik-baik saja? Sungguh berani. Dan berani mencuri gadisku. Bagaimana, apakah masih sakit? Tidak apa-apa. Bukan masalah besar. Aku minta maaf kepadamu atas nama Ling Tianxing. Mari kita tetap pergi ke rumah sakit untuk memeriksakannya. Tidak perlu. Saya akan pulang dan berbaring selama setengah bulan, dan saya akan baik-baik saja juga. Kamu tidak perlu meminta maaf untuk orang lain. Saya bisa tahu. Pendeta Taois sangat menyukaimu. Kalau tidak, dia tidak akan begitu memusuhiku. Saya bisa mengerti. Kamu sangat cantik. Tentu saja banyak orang mengejarmu. Tapi, orang yang kasar sepertinya, saya sarankan kamu tetap sedikit waspada. Sebenarnya, Ling Tianxing, dia sebenarnya bukan orang jahat. Saya tidak menjelek-jelekannya. Saya hanya mengkhawatirkanmu bahwa suatu hari kamu mungkin terluka oleh orang lain. Aku mengerti. Guru Xiong, aku akan menanganinya dengan baik. Baiklah, jangan bicarakan dia lagi. Omong-omong, pulanglah bersamaku sebentar nanti. Di rumah, ada banyak resep yang sudah lama hilang. Saya akan membiarkanmu melihatnya nanti. Itu pasti akan membantu untuk kompetisimu. Benarkah? Bagus sekali. Terima kasih Guru Xiong. Ayo pergi. Baiklah. Pelan-pelan. Meng Men, kamu bisa mencari tempat duduk di mana saja dulu. Meng Men, kamu duduk dan istirahat sebentar dulu. Mohon tunggu sebentar. Saya akan menuangkan minuman untukmu. Ya,
Ini Meng Meng. Terima kasih Guru Xiong. Minumlah ini dulu. Saya akan mengambil resepnya untukmu. Baiklah. Meng Men, kamu mau kemana? Aku masih ada urusan. Aku pulang dulu. Saya masih punya hal-hal bagus untuk kutunjukkan padamu. Ada apa? Meng Men, apakah kamu merasa tidak enak badan? Tidak enak badan. Ayo istirahat di sofa. Lepaskan aku. Apa yang kamu lakukan? Saya tidak melakukan apa-apa. Meng Men, tidak bisakah kamu tahu perasaanku padamu? Guru Xiong, tolong jangan seperti ini. Aku sudah menikah. Apa pentingnya itu? Yang paling kusuka adalah wanita yang sudah menikah. Mereka punya karakter. Mereka punya pesona. Tunjukkan rasa hormat. Kamu hanya bajingan. Aku salah menilaimu. Aku selalu seperti ini. Apa kau tidak suka jika aku memperlakukanmu seperti ini? Foto-foto di meja itu. Apakah itu diambil olehmu? Apa yang kamu lakukan pada gadis-gadis itu? Benar sekali. Aku mengambilnya. Bukankah mereka cantik? Jangan khawatir. Segera. Aku juga akan mengambil beberapa foto cantikmu. Kamu. Lepaskan aku. Kamu bajingan. Bajingan. Wanita mengerikan itu. Apa kau menolak kebaikanku? Ini gawat. Nonai dalam bahaya. Sangat menolak. Bermain jual mahal. Bagus. Aku akan memuaskanmu hari ini. Lepaskan aku. Kamu membiusku. Tidak. Kau bilang, kau ingin merasa nyaman. Tapi kau menolak. Kalau begitu aku hanya bisa melakukannya di sini. Ini yang kau inginkan. Ini tubuhmu. Tubuhmu yang menginginkanku. Dasar bajingan. Kau. Keluar. Jika kau tidak keluar, aku akan memanggil polisi. Panggil polisi. Baiklah. Kalau begitu coba panggil polisi. Ling Tianxin, sudah kau pikirkan baik-baik. Bahkan jika kau memanggil polisi, Ai Meng Meng juga tidak akan bisa menjelaskannya dengan jelas. Dia datang kepadaku dengan sukarela. Kau berani mengancamku. Aku punya 10.000 cara untuk membuatmu menyesal. Yang mana yang ingin kau coba? Ling Tianxin, apa yang kau lakukan padaku? Aku menarik energi jahat ke dalam tubuhmu, membuatmu impoten mulai sekarang. Mulai sekarang, kau tidak akan pernah lagi bisa menyakiti gadis manapun. Ling Tianxin, aku salah. Aku mohon padamu. Ai Meng Meng yang pertama, menggodaku. Dia milikmu sekarang. Sepenuhnya milikmu, sepenuhnya milikmu. Bantu aku mengeluarkan energi jahat itu. Ayo pergi.
Jangan bawa aku pulang. Aku tidak ingin orang tuaku khawatir. Aku tahu. Jangan pergi. Bantu aku mengeluarkan energi jahat itu. Istirahatlah yang cukup. Ling Tianxing, jangan pergi. Ling Tianxing, aku merasa tidak enak badan. Jangan tinggalkan aku. Ling Tianxing. Ling Tianxing, aku merasa tidak enak badan. Ling Tianxing. Jika kau terus seperti ini, aku benar-benar tidak akan bisa mengendalikan diri. Ling Tianxing. Peluk aku. Merasa lebih baik. Jauh lebih baik. Aku merepotkanmu lagi. Kita suami istri. Mengapa membicarakan masalah untuk hal seperti ini? Kalau begitu, barusan kamu. Kenapa kamu masih menolakku? Kamu selalu bilang, aku adalah dewi takdirmu. Aku. Tentu saja sangat menantikannya. Sayang sekali kau tidak bersedia. Aku tidak mau. Kau akan menyesalinya saat kau melihat ke belakang. Istirahatlah yang cukup. Putriku, siapa yang membulimu? Siapa yang membulimu? Beritahu ayah. Ayah akan memberikannya padamu nanti. Aku baik-baik saja. Kalian semua keluar dulu. Aku akan baik-baik saja sebentar lagi. Meng Meng. Apakah ini tentang kompetisi? Tidak apa-apa jika kamu kalah. Di mata ayahmu dan aku, kamu selalu yang terbaik. Kamu tidak lolos kali ini. Mari berusaha lebih keras lain kali. Itu hanya kompetisi yang payah bukan? Jika kamu tidak lolos kali ini, maka itu pasti para juri itu. Yang tidak punya selera. Tidak punya selera. Nah itu. Jangan merendahkan dirimu ke tingkat mereka. Ya. Kemana perginya anak itu Ling Tianxing saat ini? Bukankah suaminya seharusnya menghibur? Meng. Aku akan meneleponnya sekarang. Bocah itu. Jangan panggil dia. Ini semua karena kamu pilih kasih untuk menjebakku di sini. Dia menyuap para juri dan membatalkan kemenanganku. Apa? Mungkinkah ada kesalahpahaman? Aku melihat orang-orangnya dengan mata kepalaku sendiri. Pergi menemui para juri. Kesalahpahaman apa yang mungkin ada? Anak ini, dengan alis tebal dan mata besar. Bisakah dia benar-benar melakukan hal seperti itu di belakang kami? Apa yang kau katakan? Nah, jika masalah ini benar, maka karakter Ling Tianxing memiliki masalah besar. Mengenai pernikahan ini ayahmu dan aku sama sekali tidak akan ikut campur lagi. Aku sama sekali tidak setuju. Itu tunggu ini. Setelah masa tenang berakhir, kita akan menceraikannya. Ayah mertua, ibu mertua, apakah kalian di rumah? Ayah mertua dan ibu mertuamu tidak ada di sini. Bisakah aku berbicara dengan Nona Ai? Pergi sana. Bukankah kamu sudah membuat putriku cukup menderita? Keluarga Ai tidak menyambutmu. Nenek, mengapa nenek melakukan ini? Mengapa nenek mengambil kejuaraan Nona Ai? Dia bisa melupakan untuk mendapatkan kemuliaan yang bukan miliknya. Dia selalu harus menerima hukuman. Akulah sendiri yang bersikeras menikahinya. Nenek. Aku menuntut nenek mengembalikan kejuaraan Nona Ai kepadanya. Apakah ini caramu berbicara kepada nenek? Demi seorang wanita, kamu memperlakukanku seperti ini yang dengan susah payah membantumu menjaga bisnis keluarga nenek. Masalah hari ini, aku hanya ingin dia menyadari kenyataan
Bersikaplah masuk akal, dan menarik diri secara sukarela. Dalam hidup ini aku hanya akan memiliki dia sebagai istriku. Jika dia pergi, aku lebih memilih hidup sendiri. Aset keluarga Ling sama sekali tidak akan diserahkan kepada wanita dari latar belakang biasa. Apakah dinasti feodal telah dipulihkan? Jika demikian, maka aku juga tidak menginginkan Ling Group. Apa kamu mencoba memberontak? Karena Nanek tidak bersedia mengembalikan kejuaraan Non-Ai, maka aku akan mencari cara sendiri. Kamu pemberontak. Rubah betina ini. Dia benar-benar merayu cucuku juga. Tunggu saja dan lihat bagaimana aku akan menghadapinya. Apa yang bisa dibuktikan oleh satu video? Bagaimana jika Xiong Kainan mengeditnya memotong awal dan akhir untuk menjebak Tawis Lin? Berhenti bicara, aku tidak mau mendengarnya lagi. Setidaknya kamu harus mendengarkan penjelasan mereka. Siapa Emon Men? Halo, saya Emeng Men. Boleh saya tahu Anda siapa? Aku Nenek Ling Tianxing. Anda yang pergi menemui para juri, bukan? Jadi kenapa kalau aku? Ini 50 juta. Ambil uangnya. Dan tinggalkan cucuku. Berhenti mengganggunya. Kamu tidak pantas untuknya. Saya tidak akan menerima uang ini. Tolong ambil kembali. Nona Ai, aku menyarankanmu untuk menghadapi kenyataan. Cucuku sejak lahir sudah berasal dari keluarga yang berpengaruh. Di usia muda, dia menjadi guru tawanit. Dia luar biasa cerdas sejak kecil. Dia bukan orang biasa. Jadi kenapa? Sekarang lihat dirimu sendiri. Apa latar belakangmu? Apa pendidikanmu? Hanya dengan penampilanmu, kamu pikir kamu bisa menikah ke keluarga kaya? Itu mungkin hanya mimpi belaka, bukan? Permisi. Saya tidak akan menikah dengannya. Mengatakan satu hal dan bermaksud lain. Aku melihatmu hanya tergila-gila pada ketampanan cucuku dan mengingini kekayaan keluargaku. Wanita sepertimu, aku sudah sering melihatnya. Kamu tidak menginginkan 50 juta ini. Hanya saja, kamu menginginkan lebih banyak lagi. Nyonya, saya tidak akan menerima uangnya, dan saya juga tidak menginginkan Ling Tianxing. Jelas cucu Anda sendiri yang terus menggangguku. Tolong dengan hormat, kendalikan cucu Anda sendiri. Kamu bicara omong kosong. Jangan khawatir, masa tunggu perceraian hampir berakhir. Setelah waktunya habis, saya akan melanjutkan dengan prosedur. Kamu masih meremehkan cucuku dan ingin menceraikannya. Apa hakmu? Hanya karena dia adalah pembohong munafik. Ini ongkos taksinya. Setelah waktunya tiba, tolong pastikan dia tiba. Jangan buang waktu orang lain. Nyonya tua, hasil yang kita inginkan sudah tercapai. Jadi mari kita tidak berlama-lama pada prosesnya. Kamu gadis tidak punya sopan santun. Meng Men, itu bagus sekali. Kamu punya kehadiran yang mengesankan barusan. Gedung penerbangan. Tuan Mudali, tolong jangan mencariku lagi. Dulu keluarga Lingmu yang bilang ingin mengganti Juaro. Jika kamu datang padaku sekarang, apa yang bisa kulakukan? Tolong kembalikan kejuaraan itu kepada Non-Ai. Aku ingin mengembalikannya, tapi tidak bisa. Sekarang hasil itu sudah dikomunikasikan kepada komite penyelenggara di Prancis. Sudah terlambat. Maka batalkan hasilnya dan berkompetisi lagi. Aku akan menanggung biaya kompetisinya. Tuan Mudalin, masalahnya sudah diputuskan. Kamu harus menunggu kompetisi 3 tahun dari sekarang. Aku harus memberitahu Nona Ai kebenarannya. Wuyu, kenapa kamu di sini? Nona Ai, pergi temui guru besar. Jika kau menabaikannya, dia akan sangat sedih.
Xiao Wuyu, jangan ikut campur urusan orang dewasa. Aku tidak akan pernah memaafkannya. Tapi guru besar dituduh secara salah. Dia tidak tahu apa-apa. Aku tidak percaya. Itu adalah kepala pelayan keluarga Ling yang pergi menemui para juri. Aku sudah melihat semuanya. Dan Ling Tianxing bahkan mengakuinya sendiri. Tapi kepala pelayan itu benar-benar tidak dikirim oleh guru besar. Guru besar mengejar para juri. Justru karena dia ingin mengubah hasil kompetisi. Tapi itu selalu sia-sia. Nonai, guru besar sangat sedih. Maukah kau pergi menghiburnya? Aku juga berpikir, ada sesuatu yang tidak beres. Melihat sikap Nyonya Tua Ling hari ini. Jelas berbeda dari Taoist Ling. Menurutku, pelayan ini kemungkinan besar juga dikirim olehnya. Taoist Ling jelas tidak tahu. Kamu harus mendengarkan penjelasan mereka. Ya Nonai. Semua hal ini dilakukan oleh keluarga Ling, Nyonya Tua. Guru besar demi dirimu, bahkan bertengkar hebat dengan Nyonya Tua. Tolong jangan marah lagi. Pergi temui guru besar. Meskipun begitu, masalah-masalah ini juga muncul karena Ling Tianxing. Aku sama sekali tidak akan memaafkannya. Wuyu kecil, jangan coba membujukku lagi. Kalian sekelompok orang membuli dia, seorang pendatang baru. Keahlian macam apa itu? Ambil uangnya. Dan tinggalkan cucuku. Jangan mengganggunya lagi. Kamu tidak pantas untuknya. Lupakan saja. Pada akhirnya kita bukan dari dunia yang sama. Nonai, tolong cepat datang dan lihatlah. Guru besar sakit. Apa? Aku akan segera ke sana. Bagaimana keadaannya? Guru besar berkata dia merasa berhutang padamu. Dan pergi ke kolam dingin untuk menghukum diri. Setelah naik demam tinggi pun muncul. Dan belum juga reda. Guru, sudah mencapai posisi guru langit. Dan hampir tidak pernah sakit. Kali ini aku takut dia benar-benar putus asa. Dia juga tidak akan membiarkan kami mengobatinya. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Jadi Wuyu mengundangmu ke sini. Kalau begitu kalian semua keluar dulu. Aku akan mencoba membujuknya. Baiklah. Sangat panas. Aku pergi mencari mereka. Tapi hasilnya tidak bisa diubah. Jangan khawatirkan kompetisi untuk saat ini. Ayo kita ke rumah sakit. Penderitaanmu dimulai karena aku. Tentu saja aku harus bertanggung jawab penuh. Aku tahu semuanya sekarang. Bangun dulu. Ke rumah sakit. Aku baik-baik saja, biarkan aku memegang tanganmu sebentar. Istirahat sebentar dan aku akan baik-baik saja. Kamu masih keras kepala. Aku benar-benar baik-baik saja. Jangan khawatir. Hati-hati. Hasil kompetisi tidak bisa diubah. Tapi aku bisa mengirimmu belajar di luar negeri di Paris. Benarkah? Aku sudah menghubungi yang di Paris, sekolah tata boga. Ketika semester ini dimulai, aku akan mengirimmu ke sana. Apakah kamu benar-benar rela melepaskanku? Aku tidak ingin melepaskanmu. Tapi aku harus melakukan ini. Karena itu adalah impianmu. Aku tidak bisa terlalu egois. Jangan bercerai ya. Kita tidak bisa. Aku tidak tersentuh, kau tahu. Kamu tidak boleh klaim pujian ini, dan mengklaim pujian sebesar itu. Syarat ini, jika tidak mungkin, maka bisakah kita berkencan sekali? Kita sudah saling kenal begitu lama. Tapi kita belum pernah berkencan dengan benar sebelum kamu pergi ke Prancis. Aku ingin kamu meninggalkanku. Kenangan indah. Tapi aku... Tolong. Baiklah. Aku setuju kalau begitu. Kau menguping.
Oh anak kecil, sudah aku bilang jangan menguping, tapi kau tetap saja melakukannya. Istirahatlah yang baik. Istirahatlah yang baik. Kamu lanjutkan istirahat. Ayo pergi, ayo pergi. Pergi. Aku ingin tahu, apakah dia masih demam? Tolong. Jadi benar-benar ada orang seperti Sang Fei yang tidur dengan mata terbuka. The film was translated and narrated by M Media. Ling Tianxing, Kau sudah bangun. kamu pulih begitu cepat. Setelah melihatmu. Penyakitku secara alami membaik. Aku ada urusan nanti. Sudah diatur. Desien akan mengantarmu bekerja. Kenapa kamu tidak membangunkanku lebih awal? Sudah terlambat. Aku pergi sekarang, sampai jumpa. Taoisling benar-benar hebat. Buah-buahan yang dia kirim semuanya berkualitas tinggi. Dia mengirimkannya ke seluruh sekolah. Taoisling, dia orang yang sangat baik. Dia di sini lagi untuk mengantar teh sore. Sepertinya kalian berdua sudah berbaikan. Aku ingin tahu siapa yang bilang kemarin mereka tak akan memaafkannya walau mati. Sepertinya Taoisling kita masih punya beberapa trip. Sama sekali tidak. Ling Tianxing juga punya kesulitannya sendiri. Kenapa terus-menerus membahasnya? Wanita Pinplan. Nona Ai. Ini rencana kencan kita. Mohon ditinjau. Jika ada saran aku bisa merevisinya. Ling Tianxing, Tidak mungkin. Taman hiburan, bioskop, restoran. Bahkan rute ke toko bubble tea. Sudah kamu tulis semua. Jam berapa tiba di taman hiburan? Wahana apa yang akan dimainkan jam berapa? Apa yang harus dimakan dan diminum? Sudah kamu rencanakan semuanya. Ya, ini kencan pertamaku. Aku takut mungkin ada beberapa kelalaian dan membuat Nona Ai tidak senang. kamu melakukan semua ini. Itu aku. Aku meminta orang lain untuk membantuku melakukannya. Lihat. Guru besar sangat murah hati. Datang dan ambillah. Tapi rencana-rencanamu ini mustahil untuk menyelesaikan semuanya. Apakah kamu tahu di taman hiburan, berapa lama kamu harus mengantre untuk satu wahana? Bahkan jika kita hanya bermain 3 atau 4 wahana, sepanjang hari akan habis. Tidak akan. Aku sudah memesan semua tempat-tempat dalam rencana. Mereka hanya akan melayani kita besok. Kita tidak perlu mengantre. Ini. Tidak. Itu terlalu boros. Mari batalkan rencananya. Guru A, Taoisling sangat tulus. Jangan menolaknya. Guru E katakan ya padanya. Katakan ya padanya. Guru A, kau setuju, Setuju padanya. Tepat sekali. Taoisling, jangan khawatir. Besok, aku akan memastikan dia pergi. Berkencan. Guru, berpakaian sangat tampan. Di aula, apakah ada sesuatu yang besar terjadi? Tidak, aku akan berkencan dengan Nona Ai. Guru besar, jika kau keluar dengan pakaian seperti ini, tidakkah kau takut ditatap orang? Ganti dengan sesuatu yang lebih biasa. Dengan begini ini menunjukkan aku serius. Dengarkan aku, gantilah. Lagi pula, bukankah kau sudah berjanji untuk bertemu? Pukul 12 malam, di pintu masuk taman hiburan. Sekarang baru pukul 6:30 pagi. Bagaimana jika Nona Ai datang lebih awal? Meskipun begitu tidak sepagi ini. Memakai riasan. Kau sangat cantik hari ini. Sama sekali tidak. Aku selalu seperti ini. Nona mudaku sayang. Berhentilah berlama-lama. Waktu janjianmu hampir tiba.
Cepat pergi. Ling Tianxing. Terima kasih. Aku akhirnya menemukan kalian semua. Song Kainan, apalagi yang ingin kau lakukan? Guru Langit Lin, kau memasukkan energi jahat ke dalam tubuhku. Sekarang aku bahkan tidak bisa melakukan fungsi manusia. Aku mohon padamu tolong. Tolong keluarkan energi jahat itu. Kau telah melakukan banyak perbuatan jahat. Berapa banyak gadis tak bersalah yang telah kau rugikan. Dan kau masih ingin aku membantumu mengeluarkan energi jahat. Itu sama saja dengan The film melepaskan was harimau kembali ke translated gunung. and Guru Langit Lin, narrated by aku salah. M-Media. Aku mohon padamu. Jangan pernah memikirkannya. Nonai, ayo pergi. Mengmen, cepat mohon pada Ling Tianxin. Bahkan jika kau tidak mempertimbangkan bahwa kau pernah menyukaiku, kau tetap harus mempertimbangkan aku. Ikatan guru murid ini. Song Kainan, orang sepertimu, bajingan berbudaya dengan wajah manusia dan hati binatang. Dulu aku buta, aku tidak melihatmu dengan jelas. Orang sepertimu, sama sekali tidak pantas menjadi guru. Meng Meng, kau datang ke pintuku dengan sukarela, mencariku. Jika Ling Tianxin tidak bisa menyembuhkanku, aku akan merilis video pengawasan itu dan menyebarkannya. Ketika itu dipublikasikan, semua orang akan tahu bagaimana kau datang ke pintuku untuk menggodaku. Song Kainan. Kau pikir kau ini siapa? Dan Nonai merayumu. Nonai akan menggunakan kakinya yang berukuran 38 untuk menendang wajahmu yang berukuran 42. Dia akan menendangmu begitu keras. Wajahmu. Kau, Jika kau tak peduli reputasimu, buang ke lubang kotoran dan biarkan para petani menggunakannya sebagai pupuk. Kau pikir kau ini apa? kau, Kau apa kau? Kau lahir tanpa cinta orang tuamu. Mereka melahirkan sesuatu yang tidak berguna. Keluargamu sendiri tidak menganggapmu manusia. Menyebalkan dan tidak berguna. Kau mempermalukan leluhur selama 18 generasi. aku. Aku apa aku? Kau tidak bisa berhenti menyela orang, dan kau selalu melakukan hal bodoh. Kau benar-benar memalukan. Sama sekali tanpa sopan santun atau kesusilaan. Ayo, kutuk aku. Bukankah tadi kau mengutuk dengan sangat sengit? Mari kita lihat apakah mulutmu lebih cepat atau pisauku yang lebih cepat. Song Kainan, jangan impulsif. Sudah berakhir, dia sangat marah karena dikutuk. Ling Tianxin, seluruh hidupku akan hancur jika kau tidak bisa menyembuhkanku hari ini. Aku tidak akan tenang, dan kita semua tidak akan tenang. Ling Tianxing, Baiklah, aku akan mengeluarkannya untukmu sekarang. Jangan sentuh Nonai. Ling Tianxin, jadi kau juga bisa panik. Mana sikap angkuhmu sekarang? Mana penampilanmu yang tak ternoda oleh dunia sekarang? Jadi kau juga seperti ini pada akhirnya, demi wanita ini. Berlututlah. Sekarang, segera kau harus bersujud dan mengakui kesalahanmu. Bersujudlah sampai aku puas. Baiklah, kau harus menepati janjimu. tidak. Ling Tianxing jangan. Song Kainan, semuanya terjadi karena aku. Jangan mempersulit dia. Guru, kau adalah dari sekte Longyi kami, fondasi utama. Bagaimana bisa kau berlutut di hadapan pria rendahan ini? Song Kainan, aku tadi memarahimu. Jika ada yang berlutut itu, seharusnya aku. Lu Deshen, Muridmu ada di sini. ini bukan urusanmu. Mundur. Sesuai perintahmu. The film was translated and narrated by M-Media. Ling Tianxing, apakah ini benar-benar rumahmu? Keluargamu sangat kaya. Apa yang kamu lihat? Apa kamu tidak mengenaliku? Kau sangat cantik. Ngomong-ngomong, ini adalah kalung leluhur keluarga Ling kami.
Ini disiapkan untuk Nyonya keluarga Ling. Tapi, kita bahkan belum menikah. Bukankah ini sedikit terlalu cepat? Bagaimanapun aku sudah memutuskanmu. Tuan Muda Ling, wanita siapa dia? Sangat cantik. Aku dengar, keluarga Ling akan di depan semua orang hari ini memperkenalkan tunangan Tuan Muda Ling. Mungkinkah nona muda ini? Aku ingin tahu putri siapa dia. Sangat beruntung untuk memenangkan hati Tuan Muda Ling. Nona, cepat kemari. Tuan Muda. Tuan Muda, Nyonya tua meminta kehadiranmu. Meng Min. Aku akan segera kembali. Jangan khawatir, Nona. Aku di sini untuk menjadi pengawarmu. Nona, tidakkah kau ingin mencoba kuiku ini? Apakah tidak apa-apa? Aku yakin mereka tidak sebagus milikmu. Mari kita coba dan lihat apakah aku benar. Baiklah. Rasanya tidak buruk. Ditambahkan minuman keras jeruk. Cukup anak. Coba yang ini juga. Dari mana datangnya orang udik ini? Bertingkah seperti belum pernah makan sebelumnya. Keluarga Ling, bagaimana mereka bisa mengundang tamu seperti itu ke sini? Terima kasih semuanya, sudah datang ke pesta ulang tahunku hari ini. Hari ini, keluarga Ling memiliki acara bahagia. Untuk mengumumkan kepada kalian semua. Izinkan saya memperkenalkan kepada semuanya, 7 menantu saya, Susuan. Susuan tunangan Ling Tianxing. Gadis yang digandeng Tuan Muda Ling barusan. Sepertinya bukan orang itu. Benar sekali. Lihat gadis itu. Kalung leluhur keluarga Ling. Dia memakainya. Itu semua hanya salah paham. Keluarga Ling adalah keluarga terkaya di Liching. Bagaimana mungkin mereka membiarkan orang miskin tidak sopan, tidak berbudaya, menjadi cucu menantu mereka? Itu tidak benar. Pengantin wanita guru besar adalah Nona. Pendeta tahu kecil jangan bicara omong kosong. Hati-hati guru besarmu mungkin akan marah. Baru saja cara dia makan. Seperti hantu kelaparan yang terlahir kembali. Tidak peduli seberapa indah pakaiannya. Bahkan jika dia memakai jubah naga, dia tetap tidak akan terlihat seperti putra mahkota. Nenek, karena nenek tidak pernah menerimaku. Mengapa nenek mengundangku ke pesta ulang tahun nenek? Aku ingin kau melihat jurang besar antara kau dan cucu menantu pilihanku. Seberapa besar jurang pemisahnya? Susuan adalah seorang nona muda dari keluarga terpandang. Etiket dan tata kamarnya sempurna. Sekarang lihat dirimu. Kau ini apa? Kau bermimpi menikah dengan keluarga kaya dan menjadi terkenal dalam semalam. Tianxing tidak pernah memberitahuku bahwa dia berasal dari keluarga kaya. Aku bersamanya hanya karena dia memperlakukanku dengan baik. Cucuku, aku mengenalnya. Dia hanya berhati baik dan berwatak lembut. Kau hanya memanfaatkan itu dan menempel padanya. Nona, abaikan mereka. Ayo pergi. Hentikan. Kalung ini. Keluarga Ling meninggalkan sesuatu untuk cucu menantunya. Kau tidak bisa menambilnya. Susuan, pergi ambil kembali kalung itu, kultuku. Ya, nenek. Nona Ea. Kalung ini bukan milikmu. Kalung ini diberikan kepadaku oleh Ling Tianxing. Jika ingin mengambil, dia harus memintaku. Kau benar-benar seperti yang nenek katakan. Wanita serakah yang mengincar kekayaan keluarga Ling. Kalung ini milik keluarga Ling. Bukan milik kakak Ling. Kalau kamu tidak menikah ke keluarga kaya, mengapa kau tidak mau mengembalikan kalung itu padaku? Ini gawat. Aku harus cepat pergi mencari bantuan. Hari ini adalah ulang tahun nenek yang ke-80. Apakah kau ingin semua orang terus melihat keluarga Ling menjadi bahan tertawaan di sini dan membuat kakak Ling kehilangan muka? Ada apa ini? Ada apa ini? Ada apa ini? Ini karena dia serakah. Nenek. Nyonya tua, pakaiannya.
Pasti juga dibeli dengan uang keluarga Ling. Suruh rubah betina ini melepasnya. Benar. Suruh wanita ini melepasnya. Lepaskan. 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 Siapa yang berani menyentuh istriku? Ling Tianxing, aku sama sekali tidak akan menakui cucu menantu seperti itu. Jangan pernah biarkan wanita ini menikah dengan... Jangan takut. Dengan aku di sini, tidak ada yang akan menindasmu lagi. Tolong biarkan aku pergi. Aku tidak pantas untukmu. Aku tidak cukup baik untukmu. Bersamamu, aku merasa melampaui batas kemampuanku. Aku tidak akan melepaskanmu. Tahu? Apakah kau benar-benar demi wanita ini akan mengkhianati nenek? Ling Tianxing, aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Kau perlu memahami dengan jelas siapa yang benar-benar cocok menjadi cucu menantu keluarga Ling. Jika sampai terjadi, keluarga Lin dan aku akan memutuskan hubungan. Sama sekali tidak. Kenapa? Ling Tianxing, jangan keras kepala. Aku hanyalah orang biasa. Aku tidak punya apa-apa untuk ditawarkan. Kamu pantas mendapatkan istri yang lebih baik. Jangan, karena takdir, menyakiti dirimu sendiri. Kau masih tidak percaya padaku. Kalau begitu aku benar-benar dirugikan. Kakak Ling, wanita ini hanya mengincar uangmu. Sekarang dia melihatmu meninggalkan keluarga Ling tanpa keuntungan yang bisa didapat. Dia tentu ingin meninggalkanmu. Apa kau pikir? Aku tidak akan memukul wanita. Kakak Ling, aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri, demi kebaikan keluarga Ling. Kau benar-benar akan memukulku. Urusan keluarga kami tidak ada hubungannya denganmu. Bagaimana bisa tidak ada hubungannya denganku? Susuan ini adalah cucu menantu pilihanku. Sejak kecil, dia belajar memasak dan seni merangkai bunga, pendidikan anak usia dini, dan keperawatan, dan juga memiliki gelar di bidang keuangan, gelar doktor. Seorang wanita muda seperti ini, benar-benar cucu menantu keluarga Ling. Calon yang cocok. Sekarang lihat Man ini. Apa yang bisa dibandingkan darinya? Nyonya besar. Kehendak langit tidak bisa dilawan. Nunai adalah jodoh guru. Ini adalah hubungan takdir. Memang benar, batu pernikahan guru besar setelah bertemu Nonai, juga Manila. Jangan kira aku tidak tahu. Sejak dia melihat wanita itu, dia mengklaim dia adalah semacam orang terpilih. Pada saat itu, dia bahkan tidak tahu nama atau karakter kelahiran Ayman Men. Dia bahkan tidak tahu bagaimana dia bisa menghitungnya. Ling Tianxing, apakah kamu mengatakan bahwa kamu awalnya berbohong kepadaku? Orang yang ditakdirkan yang kau yakini. Apa itu? Batu pernikahanku. Menyala karenamu. Bukan karena tahu langit. Batu takdirku. Karena Nona Ai menyala. Bukan karena tahu langit. Melainkan, pertama kali aku melihat Nona Ai. Itu adalah cinta pada pandangan pertama abadi. Aku tidak peduli dengan tahu langit. Aku mencintaimu. Kau adalah milikku, wanita takdirku. Aku tidak akan pernah mengecewakanmu dalam hidup ini. Aku percaya padamu. Kalung ini bukan milikmu. Ini adalah apa yang ibuku tinggalkan untuk menantunya. Nenek, karena keluarga Ling menolak menerimaku, maka aku akan melepaskan identitasku sebagai pewaris keluarga Ling dan tidak akan pernah kembali ke keluarga Ling lagi. Tahu, apakah kau mengancamku? Aku memberitahumu. Ayo pergi. Ye Meng Meng, tinggalkan keluarga Ling. Kakak Ling hanyalah seorang pendeta tahu. Apakah kau masih akan menjadi beban baginya? Aku mencintainya, bukan karena dia adalah seorang pendeta tahu atau seorang tuan muda. Jangan pedulikan dia. Kalian berdua berhenti di situ. Nenek Ling, Nona Ai, tampaknya tidak seperti yang kau gambarkan. Apakah kau telah disesatkan? Dia hanya tahu cara berpura-pura dengan sangat baik. Suan, kau adalah wanita muda paling luar biasa di Liching, Tianxing. Pasti akan jatuh cinta padamu. Nenek, aku akan mencari cara. Nenek Ling, jika Nona Ai tidak seperti yang kau gambarkan, mengapa kau tidak bisa membiarkan mereka bersama? Tahu, Tolong jangan khawatir dulu. Biarkan aku pergi dan mengujinya dulu. Ye Meng Meng.
Halo tampan. Bisakah kau membantuku dengan arah? Tentu, tentu. Ini, mengapa kau bersikeras menentukan guru E untuk mengajarimu? Sebenarnya, kemampuan mengajarku juga cukup bagus. Itu kau. Apa yang kamu lakukan di sini? Ini adalah Nona Ea. Nenek memintaku untuk membawa kakak Ling pulang. Lepaskan saja. Ini adalah tempat kerjaku. Jika ada sesuatu, bicaralah denganku setelah aku pulang kerja. Nona Ea, kau hanya ingin menikahi pria kaya dan langsung berkuasa. Sayangnya, menikah dengan keluarga kaya tidak seperti yang kau bayangkan. Adapun aku bisa memberimu sejumlah uang agar kau bisa menjalani hidup di atas orang lain mulai sekarang. Bagaimana? Aku tidak membutuhkannya. Ling Tianxing dan aku bukan seperti yang kamu bayangkan, yang seharusnya menyerah. Seharusnya kamu. Aku jauh lebih luar biasa darimu. Daripada kakak Ling nanti memilihku dan meninggalkanmu. Lebih baik jika kau sekarang lepaskan saja lebih awal dan menderita lebih sedikit kerugian. Dan cinta tidak pernah menjadi seleksi berdasarkan prestasi. Aku bertanya kepadamu, apakah kamu mencintai Ling Tianxing? Aku mencintainya. Kamu ragu-ragu, Nona Su. Karena kamu tidak mencintainya, maka pernikahan ini bagimu. Apa artinya? Apakah itu hadiah dari sebuah kompetisi? Nona Su, kamu mau menukar kebahagiaan seumur hidup dengan imbalan kemenangan sebuah kompetisi? Atau lebih tepatnya, apakah kamu bersedia seumur hidupmu hanya menjadi dikendalikan oleh keluargamu, sebuah boneka? Aku dari Leiseng, Nona muda bangsawan tercantik. Kakak Ling adalah pewaris orang terkaya. Kami adalah pasangan yang paling cocok. Jika kau ikut campur lagi, hati-hati aku akan mengusirmu dari Leiseng. Meng Min. Apa yang kau lakukan? Letakkan pisaunya. Aku. Susuan aku memberitahumu. Aku melihatmu seorang wanita, jadi aku tidak ingin melawanimu. Tapi jika kau berniat menyakiti seseorang, Ling Tianxing. jangan takut aku di sini. Kembali dan beritahu nenekku, aku tidak akan pernah berpisah dari Meng Min. Jika kau berani lagi membuat masalah untuk istriku, aku akan memastikan keluarga Sumu, kekayaannya musnah. Kak, mengapa dia tidak mendengarkan siapapun? Kak, Dia selalu berbicara sendiri. Kebiasaan buruk itu tidak akan berubah. Ayo abaikan dia. Ayo lanjutkan mengupas buah. Jika terlalu lama, buahnya akan layu. bukankah kalian bertengkar? Aku tidak menyukaimu. Mengapa aku harus bertengkar? Aku hanya ingin tahu, KEE ini, orang seperti apa dia sebenarnya? Kita sedang di kelas sekarang. Jangan membuat masalah. Kesalahpahaman. Ini semua kesalahpahaman. Tapi, menurutku KEE, The cara film dia was membuat kue translated sangat and fokus. narrated Aku by sangat M. menyukainya. Media. Hati-hati. Aku akan mencuri pacarmu. Mimpi saja. Ayo pergi. Kuenya belum selesai. Kak. Aku juga bisa mengajarimu. Amangmen ini benar-benar membuat suan-suanku melawanku juga. Tidak bisa diterima. Aku harus mencari cara untuk mendapatkan Tianxing kembali. Aku harus menawasinya sendiri. Pelayan, kau pergi. Baik, Nyonya, aku akan segera melakukannya. Cepatlah. Mulai bekerja sekarang. Baik. Lebih cepat, lebih cepat. Lebih cepat, lebih cepat. Pelayan Hu. Tuan muda. Tuan muda. Apa yang kau lakukan? Tuan muda. Nyonya tua berkata, Longi Guan ini belum direnovasi selama bertahun-tahun. Dia sangat khawatir. Jadi, aku membawa pekerja ke sini untuk memperkuatnya. Kau bisa mulai bekerja sekarang. Bagaimana dengan murid-murid di kuilku? Tuan muda, kau tidak perlu khawatir. Nyonya tua sudah mengatur semuanya. Guru besar,
Pelayan berkata kita akan pergi ke keluarga Ling untuk tinggal di villa besar. Tuan muda, Nyonya tua ingin kau kembali ke keluarga Ling dan tinggal sebentar. Mencoba memaksaku kembali ke keluarga Ling. Apa? Apel, Apa? Jadi, kamu akan tinggal di rumahku? Ya. Aku benar-benar tidak punya tempat lain untuk pergi. Tidak mungkin. apa yang salah dengan itu? Seorang menantu laki-laki tinggal di rumah mertuanya. Sangat wajar bukan? Tepat sekali. Waktu kohabitasi yang manis. Adalah cara terbaik untuk memperdalam perasaan. Dan kau selalu bisa Ciuman. berpelukan. Dulu kau dan aku. Mama, Papa, apa yang kalian berdua bicarakan? Kita bahkan belum menikah. Bagaimana kita bisa tinggal bersama? Kuno, kalian sudah mendapatkan akta nikah. Hanya saja kalian belum mengadakan pernikahan. Mengapa kalian tidak bisa hidup bersama? Ada baiknya untuk saling membiasakan diri sebelumnya. Dengan kebiasaan hidupmu dan segalanya. Benar begitu menantu. Menantu wajahmu. Kenapa sangat merang? Menantu. Menantu, kau mimisan hidungmu berdarah. Kau mimisan hidungmu berdarah. Aku akan tidur sebentar lagi. Bersikaplah yang baik. Dan itu, Yang mana? Ciun. Tidak mungkin. Mama dan Papa ada di luar. Mereka akan mendengar kita. Ayah mertua bilang. Hidup bersama boleh berciuman dan berpelukan. Apakah menantu tertidur? Orang muda benar-benar memiliki kualitas tidur yang baik. Aku juga ingin bertanya, apa yang akan kita makan untuk sarapan besok? Kamu membuatku takut setengah mati. Aku hampir lupa. Dia tidur dengan mata terbuka. Aku tidak tidur. Aku terlalu bersemangat. Tidurlah. Kita harus bekerja besok. Baiklah. Telepon. Apa lagi? Tas. Kamu. Apa lagi? Kunci. Kenapa kamu mematikan alarmku? Aku akan terlambat lagi. Kamu terlihat sangat cantik saat tidur. Aku tidak tega membangunkanmu. Tunggu. Apa? Bentol. Terima kasih. Tunggu sebentar lagi. Apa yang ingin kamu lakukan sekarang? Sebuah ciuman. Selamat tinggal. Pulanglah lebih awal. Aku sudah menyiapkan hadiah untukmu. Aku kembali. Sangat lelah. Hari ini adalah hari kedua kita hidup bersama. Sebuah hari jadi. Aku sudah menyiapkan hadiah untukmu. Kamu, dari mana kamu menggali semua ini? Begitu banyak hal jelek. Apa kamu tidak menyukainya? Pemilik toko juga merekomendasikannya padaku. Ini, istriku, aku mencintaimu. Ya ampun. Ini terlalu memalukan. Buang cepat-cepat. Tidak mungkin. Besok aku akan memakainya untuk menjemputmu dari tempat kerja. Tidak, kamu tidak bisa memakainya. Jangan. Dan kamu tentu saja tidak bisa memakainya untuk menjemputku dari kantor. Tidak. Kamu, jika kamu berani melakukan itu, maka aku akan memutuskan persahabatan kita denganmu. Tunggu sebentar. Ibu dan ayah akan segera pulang dari kantor. Mereka akan tahu. Mereka pergi berendam di pemandian air panas hari ini. Hanya kita berdua di rumah. Pelan-pelan saja. Nenek Ling, aku sudah bertanya kepada rekan-rekan Nona AI di sekitarnya. Nona AI benar-benar orang yang sangat baik. Tapi, aku dengar orang bilang sebelumnya bahwa Tianxing demi dia menyebabkan masalah lagi dan lagi. Dia bahkan merusak dua sebelumnya, bekerja sama jangka panjang, keluarga dengan kita. Mereka semua adalah orang jahat. Mereka sendiri yang mencari masalah. Itu benar. Nenek buyut. Kue yang dibuat Manai. Sangat lezat. Jadi, kau si rakus kecil, dibeli olehnya. Kau hanya tahu cara membantu rubah betina itu, mengatakan hal-hal baik. Kau memperlakukanku seperti anak kecil lagi. Aku tidak mau bicara denganmu lagi. Aku akan tinggal bersama guru besar. Apa kamu lapar?
Aku akan mengambilkanmu sesuatu untuk dimakan. Tidak lapar, aku sedikit mengantuk. Aku ingin tidur. Baiklah. Bukankah kamu bilang ibu dan ayah tidak akan kembali? Burung besar, Nonai. Buka pintunya. Wuyo. Wuyu, Setelah selesai makan cepat pergi. Tidak, aku ingin tinggal di rumah Nonai. Aku suka Nonai. Tidak mungkin. Kamu hanya akan merepotkan Nonai. Tidak, aku tidak mau. Bagaimana mungkin anak sepertiku membuat masalah? Burung besar boleh tinggal. Kenapa aku tidak boleh? Apa itu hal yang sama? Ini rumah istriku. Apa bedanya? Ini adalah rumah dunia besarku. baiklah. Sudah terlalu larut hari ini. Biarkan dia tinggal di sini dulu. Untuk sisanya, kita akan bicarakan besok. Baiklah, Meng Min, ayo kembali tidur. Aku ingin tidur bersama Nona Ai. Baiklah. Tidak apa-apa, ayo pergi. Besok pagi-pagi sekali, aku akan mengusirmu. Dia benar-benar mengusirku ke ruang tamu. Di matanya, apakah aku guru besarnya, bahkan ada. Anak nakal ini. Tidak boleh dibiarkan. Aku The akhirnya film was berhasil menyelinap translated keluar. and Dan narrated besok by mereka akan M. mengirimku Media. kembali. Aku masih cucu murid kesayanganmu. Jika kau tidak mengizinkanku tinggal, maka kau juga jangan berpikir untuk tinggal. Besok mari kita Besok mari kita tunggu dan lihat. tunggu dan lihat. Burung besar tidak akan bisa tersenyum lagi. Tianxing, kenapa kamu tidak menjemputku dari kantor hari ini? Menantuku menemaniku mandi. Apakah itu tidak diizinkan? Mengerti. Aku sudah lama menginginkan seorang putra untuk mandi bersamaku. Betapa menyegarkan. Ayah mertua, mulai sekarang serahkan punggungmu padaku. Baik, Ling Tianxing. Apa ini? Ini lipstikmu kan? Bangun. Itu bahkan mendarat di pelukanmu, dan kamu masih tidak mau mengakuinya. Tidak mungkin Tianxing. Apa yang terjadi di sini? Ibu mertua, Meng Min, aku benar-benar tidak tahu. Aku seharusnya bisa menjelaskan kan. Ini. apa yang perlu dijelaskan? Aku juga seorang pria. Aku mengerti. Posisi itu pasti pelukan. Ayah mertua. Sekarang kau menyebutkannya. Aku ingat. Beberapa tahun lalu di kerah kemejamu, ada juga tanda ini. Dulu kau bilang seorang pelanggan menabrakmu. Mungkinkah mereka juga menabrak kepelukanmu? Tidak. Istri, kau harus percaya padaku. Aku bukan orang seperti itu. Benar. Lagi pula, sekarang bukanlah poin utamanya. Tianxing. Ling Tianxing, aku selalu berpikir bahwa sebagai seorang pendeta Tao, kamu akan bisa menjaga integritas Emo. Aku tidak pernah menyangka, kamu juga seorang hidung belang. Keluar. Jangan khawatir. Mereka akan segera memanggil kita kembali. Ini sulit. Dua lebah kecil Dua lebah kecil, terbang di semak-semak bunga. terbang di semak bunga. Terbang, Terbang. terbang. Itu membuatku marah. Ada apa, bibi tersayang? Siapa yang memprovokasimu? Siapa lagi kalau bukan? Tentu saja Ling Tianxing itu. Dia sebenarnya di belakangku, mencari wanita lain. Apa? Apa? Tidak mungkin. Dalam hati Taoislin, hanya ada kamu. Bagaimana mungkin dia mencari wanita lain? Mana mungkin? Dia bahkan ada bekas lipstik di tubuhnya. Jangan lihat aku, Kak. Adapun aku sekarang. Aku sudah ada yang punya. Tepat sekali. Siapa lagi? Meng Min. Dengarkan aku telah difitnah.
Buktinya sudah jelas. Beraninya kamu masih membantah. Sudah kuduga. Kalian para pria semuanya sama saja. Jangan bicara omong kosong. Jangan sampai tidak sengaja melukai sekutu. Kakak Ling, kamu menemukan Kak En. Wanita seperti dia menjadi istrimu. Apa kamu tidak tahu cara menghargainya? Apa kamu pantas untuk Kak En? Meng Min. Aku bersumpah, di hatiku hanya ada satu wanita kamu. Tidak ada yang lain. Jadi maksudmu, bahwa bekas lipstik itu, berarti, aku salah menuduhmu, karena kamu tidak punya wanita lain. Maka bekas lipstik itu, apakah Wuyu yang menaruhnya padamu? Wuyo benar-benar melakukannya. Nah, kamu bilang itu lipstik nenekmu. Itu juga tidak apa-apa. Wuyo memang melakukannya. Waktu yang tepat, masa tenang 1 bulan sudah berakhir. Kita bercerai. Pernikahan ini seharusnya sudah berakhir sejak lama, apapun yang terjadi hari ini. Aku tidak boleh luluh. Tunggu, aku bisa memanggil Wuyo kemari untuk menjelaskan padamu secara langsung. Kenapa memanggilnya? Wuyu adalah cucu muridmu. Dia pasti bersekongkol denganmu. Berapa umurnya? Kamu akan memaksanya untuk berbohong bersamamu. Meng Min. Istriku. Aku bersumpah semua yang kukatakan itu benar. Bajingan kecilku. Ada apa di sini? Nenek buyut. Aku rasa aku berlebihan. Apa yang terjadi? Aku hanya ingin melakukan sedikit kenakalan. Untuk membuat guru besar pulang bersamaku. Aku tidak menyangka Nona Ai ingin menceraikan guru besar. Mereka akan bercerai. Ini. Bukankah sempurna jika mereka bercerai? Bagaimanapun, aku juga tidak suka ayam itu. Tapi Nona Ai sedang hamil. Apa? Pelayan, cepat siapkan mobilnya. Ya, Nona Ai lihat bukankah itu? Persis sama dengan bekas lipstick dari waktu itu. Kamu hampir membuatku dalam masalah lagi. Kembali ke kuil Tau. Salin kitab suci 100 kali. Menyalin kitab suci lagi. Nona Ai tolong bantu aku bicara. Karena kesalahpahaman, sudah diselesaikan. Lalu bagaimana dengan kita? Ayo cepat pulang. Nenek, kamu sudah menerima Meng Min. Apalagi yang bisa kulakukan? Aku tidak mungkin melihat garis keturunan keluarga Linku dibiarkan terlantar di luar kan? Garis keturunan keluarga Ling. Apa kau tidak tahu kalau Mang Weng sedang hamil? Aku tidak hamil. Kalau begitu, apa yang terjadi? Aku jelas tidak berbohong tentang ini. Aku meramalnya melalui ramalan. Berapa umurmu? Bisakah ramalan ini dianggap serius? Kau membuat nenek buyut bersuka cita tanpa hasil. Baiklah. Kalian The film berdua was masih muda. translated and Nanti, narrated by M. Kalian Media. masih akan punya anak. Man. Sebelumnya, nenek mempercayai rumor dan menyalahkanmu. Karena kau dan Tian Xing benar-benar saling mencintai. Nenek tidak akan menjadi penjahat lagi. Sungguh nenek. Itu luar biasa. Terima kasih. Jangan khawatir. Aku pasti akan merawatnya dengan baik dan menjagamu dengan baik. Tidak nenek. Aku akan menjadi seorang ayah. Apa? Benarkah? Itu luar biasa. Ayo cepat pulang. Keluarga kita, keluarga Ling akan mengadakan acara gembira. Aku tahu itu. Ramalanku adalah yang terbaik di Long Yiguan. Pernikahan sangat melelahkan. Jika aku tahu akan semelelahkan ini, dulu, seharusnya aku langsung saja menceraikanmu. Kamu bisa melupakan tentang menceraikanku. Kenapa tidak? Masa tunggu perceraian adalah 1 bulan. Aku tidak percaya bahwa dalam waktu 1 bulan, kamu masih tidak akan melihat perasaanku yang sebenarnya. Memangnya kenapa kalau aku melakukannya jika aku tidak menyukaimu? Bukankah aku masih bisa bercerai? Skenario terburuk. Setelah masa tunggu perceraian berakhir, aku akan bersembunyi. Jika kamu ingin mengajukan lagi, kamu harus mengantar lagi selama 1 bulan. Pada akhirnya, kamu akan menerimaku. Kamu Ling Tianxing. Jadi kamu sudah tahu. Benarkah?
Kamu begitu mudahnya setuju pergi ke kantor catatan sipil bersamaku waktu itu. Kamu sudah merencanakan semuanya kan? Aku tinggal di gunung. Tapi, itu tidak berarti aku terputus dari dunia. Di Guantau kami. Aku juga menonton berita. Bagus. Kamu benar-benar berkomplot melawanku. Tunggu saja sampai aku menangkapmu. Ling Tianxing.